Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 35. Saya membawa syarahnya, Syarhun wa Tahlil, karya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, di jilid 1, halaman 437. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli ma'siyatin, utawi asline segala maksiat. Sekabehane maksiat. Wa ghaflatin, lan lali Gusti Allah, lupa Allah. Wa syahwatin, nang syahwat, keinginan. Wa syahwatin, nang syahwat, keinginan hawa nafsu. 3 perkara, 1 apa? Maksiat. 2 lupa Allah. 3 keinginan hawa nafsu. Iku bersumber aslinya ar-ridha, karena ridha anin nafsi, saking nafsu. Iku ridho anin nafsi, karena dia orang merestui nafsunya, menghormati nafsunya, mendukung nafsunya. Sebaliknya, wa aslu kulli ta'atin, utawi asline segala taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat pada akhlak agama Islam, taat dalam bermuamalah duniawi secara Islam, taat dalam berpolitik dengan berakhlak Islam, taat dalam bermasyarakat, berbudaya dengan kontrol Islam. Wa yaqadatin, lan sadar. Wa yaqadatin, lan sadar, tidak lupa Allah. Wa iffatin, nan terjaga akhlaknya. Iku asline ada murridha, ora ridha mingka saking sira, anha saking nafsu. Mingka saking sira, anha saking nafsu, yaitu karena kita tidak mendukung nafsu, maka bisa taat, bisa ibadah, bisa sadar, bisa terjaga akhlaknya, karena kita tidak merestui nafsu kita, tidak ridho, tidak mendukung nafsu. Wala antashaba, lan yakti utawi
yen to bersahabat sapa sira, lan yakti utawi yen to bersahabat sapa sira, jahilan ing orang bodoh, berteman dengan orang bodoh, tapi tidak diperbudak nafsu. Layar do kang ora ridho sapa jahil orang bodoh, layar do kang ora ridho sapa jahil orang bodoh, ora ridho an nafsihi sangking nafsune jahil, bersahabat dengan orang bodoh yang tidak mengumbar nafsunya, iku khairun luwih bagus laka kedue sira bagi kamu, min antas sahabat daripada yento bersahabat sapa sira, daripada yento bersahabat sapa sira, aliman ing orang alim, daripada bersahabat dengan ulama yang diperbudak nafsu. Aliman ing wong alim, yarda kang ridho sapa alim, merestui sapa alim, meridhoi sapa alim, an nafsi saya nafsune ya, saya nafsune alim, daripada kita nyantri pada orang alim tapi diperbudak nafsunya. Lebih baik kita nyantri pada orang yang ilmunya sedang-sedang. Bahkan di sini orang bodoh, tapi dia tidak diperbudak oleh nafsunya. Fa'ayu ilmin mongko utawi endi ilmu, fa'ayu ilmin mongko utawi endi ilmu, iku li alimin kedue wong alim, li alimin iku kedue wong alim, yarda kang ridho sapa alim, ridho an nafsi say nafsune alim, an nafsi say nafsune alim. Orang alim ulama tapi dia di bawah nafsunya, ridho nafsunya, mendukung nafsunya, bagikan tidak punya ilmu. Mana ilmunya? Bagi orang alim yang mendukung nafsunya, mana ilmunya? Fa'ayu ilmin. Pertanyaannya begitu. Ilmu apa yang dia miliki? Fa'ayu ilmin. Sebaliknya, wa ayu jahlin, utawi endi kebodohan, wa ayu jahlin utawi endi kebodohan, iku li jahilin kedua orang bodoh, la yarda kang ora ridho sapa jahil, kang ora ridho sapa jahil, an nafsi sanging nafsune jahil. Orang bodoh tapi bisa melawan nafsunya. Orang bodoh bisa menahan nafsunya. Orang bodoh bisa menguasai nafsunya. Tidak terpengaruh, tidak terjebak, tidak emosi dengan nafsunya, tidak nafsu amarah dengan nafsunya. Mana kebodohannya? Bagikan orang berilmu. Orang berilmu mengikuti nafsunya, bagikan tidak punya ilmu. La yarda kang ora ridho sapa jahil orang bodoh, ora ridho an nafsihi say nafsunya jahil. Maka masalah pertama, dalil-dalil yang dipakai oleh Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti di dalam syarahnya, syarah hikam, syarhun wa ta'lil syarhun wa tahlil di jilid 1 halaman 438, mengutip surat Yusuf
ayat 53. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu sungguh-sungguh banyak memerintahkan, mempengaruhi dengan keburukan, yakni banyak mendorong buruknya daripada baiknya, mencelakakan, tidak membahagiakan, memusnahkan, tidak menyelamatkan, merugikan, tidak menguntungkan. Itu nafsu. Inna nafsa la'ammaratu bisu. Dalil yang kedua, beliau mengutip ayat surat Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kalian menganggap nafsu itu bersih. Maka janganlah kalian menganggap dirimu, nafsumu itu bersih. Jangan mengkultuskan nafsu. Jangan berujuk pada nafsu. Jangan berfatwa pakai nafsu. Jangan berkonsultasi dengan nafsu. Konsultasi dengan akal, dengan agama. Akal yang ditasih, dikoreksi oleh agama Islam. Jangan berkonsultasi, jangan minta pertimbangan dengan nafsu. Fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kalian membersihkan nafsu kalian, yakni menganggap nafsumu bersih, menganggap dirimu bersih. Ayat 32 surat Najm halaman 439. Kemudian di halaman 441 Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti di jilid 1 syarah hikamnya, beliau mengutip surat An-Nisa ayat 128, wa ukhdiratil anfusus syuh, bahwa tabiat nafsu itu kikir, sangat kikir. Dibuat tabiat nafsu itu dengan kekikiran, eman. Dia eman untuk bersedekah, khusyatal infaq, takut infak, eman untuk mendukung kebenaran dengan mengeluarkan energi fisiknya, dengan mengeluarkan energi materinya untuk membela kebenaran. Itu nafsu berat. Orang Jawa mengatakan awal, orang Jawa mengatakan medit, orang Jawa mengatakan pailit. Kemudian saya berikan contoh-contoh kasus. Jadi tadi ditutup dengan bersahabat dengan orang bodoh, tapi tidak meridai nafsunya, lebih baik daripada bersahabat dengan ulama, dari orang alim yang meridai, yang mendukung, yang mengikuti nafsunya. Jangankan, ini kasus satu, contoh orang alim mendukung orang yang menuruti nafsu, bukan dia yang menuruti nafsu. Orang alim mendukung orang yang mengikuti nafsu. Itu saja bisa celaka. Itu saja bisa dapat musibah. Itu saja bisa dapat masalah, problem. Saya baca dalam satu tafsir, namanya tafsir Zadul Masir fi ilmi tafsir, karya Syekh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Jauzi, atau yang terkenal Ibnul Jauzi, di jilid 3 halaman 195, di mana ada seorang wali, ulama wali, diberikan jatah oleh Allah punya 3 doa yang mustajab. Wali ini diberi jatah berapa? 3 doa yang langsung terkabul. Nah,
kebetulan wali ini punya istri yang wajahnya buruk. Istrinya itu wajahnya buruk. Dia tahu suaminya itu walinya Allah. Punya doa hebat, berapa doa? 3. Maka dia minta kepada suami, wahai suamiku, kamu kan diberikan jatah Allah doa 3 doa yang hebat. Tolong saya didoakan menjadi cantik. Karena wajah saya buruk. Doakan saya menjadi cantik. Nah, ini kan hawa nafsu. Akhirnya suaminya mendoakan. Berarti suami ini bukan mengikuti nafsu, mengikuti orang yang mengikuti nafsu. Suaminya berdoa kepada Allah, ya Allah, istri saya yang wajahnya buruk, jadikan cantik. Langsung, tidak lama-lama, langsung disebutkan di sini, suaminya, istrinya yang didoakan itu, begitu didoakan apa? Menjadi cantik, ya, maka dia langsung menjadi orang yang paling cantik di lingkungan Bani Israel. Setelah menjadi cantik, dia tergoda laki-laki lain. Istrinya ini setelah menjadi cantik karena didoakan suaminya, asalnya wajahnya buruk. Didoakan suaminya menjadi cantik, setelah menjadi cantik malah tergoda laki-laki lain. Benci dengan suaminya. Maka suaminya berdoa yang kedua, ya Allah, jadikanlah istri saya yang sekarang ini cantik, jadikanlah anjing betina yang menggonggong. Anjing betina yang menggonggong. Kalbatan nabahah. Maka istrinya langsung seperti anjing. Suaranya seperti anjing. Suaranya seperti anjing yang menggonggong. Profilnya seperti anjing yang menggonggong. Subhanallah. Berarti doanya tinggal berapa? Tinggal 1, karena doa yang pertama dikabulkan, doa yang kedua dikabulkan. Sekarang menjadi seperti anjing yang menggonggong. Maka istrinya ini yang sudah menjadi seperti anjing yang menggonggong, akhirnya istrinya ini menyesal dan minta didoakan kembali semula menjadi istri yang kembali wajah yang buruk. Akhirnya didoakan yang ketiga, istri itu kembali lagi pada semula, yaitu wanita yang wajahnya buruk tapi tidak tergoda laki-laki lain. Nah, ini diceritakan di dalam tafsir Zadul Masir karya Ibnu Jauzi. Ini resikonya orang alim mengikuti orang yang mengikuti nafsunya. Itu saja menjadi problem, menjadi muskilah. Kasus kedua, orang alim ia mengikuti nafsunya karena egois dalam ilmu. Dia egois dalam ilmu. Ada orang alim yang egoisnya bukan soal duniawi, dalam ilmu. Membaca kitabnya salah, tidak mau disalahkan. Memberikan makna kitab kuning, dia salah, tidak mau diingatkan. Dalam menyampaikan hadis itu menyimpang, dinasihati, tidak menerima. Ini orang alim juga mengikuti nafsunya, egoisnya dalam ilmu, bukan dalam harta. Ada begitu. Nah, seperti saya contoh kasus kedua, saya baca dalam kitab Mizanul I'tidal karya Muhammad bin Ahmad bin Utsman Ad-Dahabi. Mizanul I'tidal fi Naqdi Rijal,
halaman jilid 3, halaman, kalau tadi Tafsir Zadul Masir jilid 3, Tafsir Zadul Masir jilid 3 halaman 19. Kalau sekarang Mizanul I'tidal jilid 3 halaman 186 dan 188. Ada orang bernama Umar bin Hasan atau dikenal dengan Abul Khattab bin Dihyah. Ini orang berilmu. Kana min awiyatil ilmi, orang yang wadah ilmu, ulama, ahli hadis, al-muhaddis, dia ahli hadis. Akan tetapi dalam catatannya di sini disebutkan karena kasirul waqi'ah fil a'imah, suka mencela ulama yang lain, suka jelek-jelekan ulama yang lain. Berarti kan kecemburuannya dengan sesama ulama, bukan soal duniawi. Dia ingin disebut yang paling alim, dia ingin disebut a'lamu zamanih, dia ingin disebut orang yang paling alim di zamannya, afqahu zamanih, ingin disebut orang yang paling faqih di zamannya, ingin disebut muhaddisu asrih, orang yang disebut ahli hadis dalam zamannya, mufassiru ahli, ingin disebut ahli tafsir dalam zamannya, usuli dahri, ingin disebut orang yang ahli usul dalam zamannya, ingin disebut faridu dahri, orang yang ingin disebut orang yang paling alim, wahid, top, ya, top one, ya, top one, ingin disebut top one, alim dalam zamannya, faridu dahri, faridu zamani. Maka dia kasirul waqi'ah fil a'imah, banyak mencela kiai-kiai yang lain, banyak mencela masyayikh yang lain. Ini juga ulama yang mengikuti Rasul. Nah, dalam catatannya di sini malah dia menjadi hakim. Menjadi hakim suatu saat ketika dia menghukum orang yang main seruling. Tahu main seruling? Orang yang main seruling, kan sebagian ulama mengharamkan seruling. Maka orang ini dieksekusi oleh ulama tersebut karena dia jadi hakim dengan apa? Dilobangi apa ini? Sudut mulutnya. Jadi ini mulutnya dilobang-lobangi karena mainnya suling, seperti lubang-lubang suling. Ini fatwa yang ekstrim. Pernah ini terjadi. Fa'utiya bizamirin, maka dia didatangi kasus orang yang main seruling. Fa'amara, maka dia memerintahkan bisaqbi sidqi, supaya sudut mulutnya yang main seruling ini dilobang-lobangi, seperti seruling ada lubang-lubangnya. Wa tashwihi khalqi, memburukkan fisiknya, luar biasa. Bahkan dia suatu ketika menangkap budak, kemudian dia memotong penisnya dan dia mengambil fatwanya ini ya, melakukan sendiri, dia mengambil testisnya, 2 buah pelirnya ini diambil, dipotong. Maka Abul Khattab ini, seorang ahli hadis ini, dilaporkan pada Raja Mansur di zamannya. Maka dia dicari, mau ditangkap oleh pemerintah. Ulama ini mau ditangkap, orang alim ini. Dia lari ke Afrika. Nah, ini orang ulama yang dalam catatan unik ya. Ini ulama ahli hadis ya, ahli hadis. Bahkan Syed Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Al-Manhalul Latif fi Usul Hadis Asy-Syarif di halaman 153, Abul Khattab ini kalau ditanya masalah, nah, maka kalau tidak menemukan dalil, yada'u hadisan yuwafiqu fatwah, dia bikin hadis
untuk dicocokkan dengan fatwanya. Bahkan dia membuat hadis palsu, hadis sholat qasar maghrib. Faqad wada'a hadisan fi qasri sholatil maghrib. Ini Abdul Khattab. Ini ulama yang egois, buruk, mengikuti nafsunya dalam bidang ilmu. Masalah yang ketiga, contoh-contoh ulama yang memberikan gambaran menahan, mengelola nafsunya dengan baik. Satu, masalah tiga, kasus ulama memerangi ego keilmuannya, memerangi egois ilmunya. Saya baca dalam kitab Tanbihul Muhtarin. Tanbihul Muhtarin ini kitab lokal, cuma ini karya ulama Mesir Abdul Wahab Asy-Sya'rani, diterbitkan oleh Al-Haramain. Ini penerbitan lokal nih, Al-Haramain, di halaman 62. Di mana ada seorang wanita berhenti memandang Syekh Ibrahim bin Yusuf. Wanita itu tanduru ilaih, memandang terus Syekh Ibrahim bin Yusuf. Kemudian ditanya, ada apa wahai wanita, kok memandang saya? Kata perempuan itu, tidak ada hajat lain. Apa hajatmu wahai wanita? Ditanya oleh Syekh Ibrahim bin Yusuf. Wanita itu menjawab, tidak ada hajat lain kecuali hanya ingin melihat wajah orang alim, yaitu panjenengan Ibrahim bin Yusuf. Karena melihat wajah orang alim itu ibadah. Jadi saya ingin melihatmu sebagai ibadah. Karena melihat wajah orang alim itu ibadah. Bagaimana Ibrahim bin Yusuf? Tidak GR, kegeden, rumongso. Dia dilihat oleh wanita, wanita ini meyakini beliau ini ulama, maka memandangnya terus supaya itu ibadah. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim bin Yusuf? Fabaka Ibrahim. Ibrahim menangis. Hatta khonaqadhul abrah, sampai air tangisannya itu mencekik lehernya. Abrah itu air mata. Jangan ibrah. Kalau ibrah itu contoh, keteladanan. Kalau ini abrah itu air mata. Hatta khonaqadhul abrah, tercekik oleh air matanya sendiri Ibrahim bin Yusuf. Kemudian beliau berkata, wanita ini salah alamat. Saya ini bukan orang alim. Wanita ini salah alamat. Melihat saya, meyakini saya orang alim, saya dipandang terus supaya itu ibadah. Mestinya orang-orang alim yang dilihat itu bukan saya, tapi sudah berada dalam kubur. Fi annalladina, di dalam sesungguhnya ulama-ulama, kana nadharu ila wujuhihim ibadah, yang melihat mereka menjadi ibadah, qad saru fil maqabir, ulama-ulama itu telah berada dalam kubur-kubur mereka. Bukan saya. Ulama jika dilihat itu ibadah sudah berada dalam kubur. Baina adbaqis sara, antara lapisan-lapisan tanah yang lembab. Mundu arba'ina sanah, sejak 40 tahun yang silam. Mislu Ahmad bin Hanbal, contoh seperti Ahmad bin Hanbal sudah berada dalam kubur. Wa Khalaf bin Ayyub, dan Khalaf bin Ayyub. Wa Syaqiq al-Balkhi, Syaqiq al-Balkhi, wa adrabihim, dan seperti mereka dan orang-orang yang seperti mereka. Itu yang memang melihatnya menjadi ibadah, bukan melihat saya. Nah, ini contoh ulama
yang mengelola nafsunya dengan baik tidak merasa dirinya ulama. Ini ulama contoh kasus 1/3. Kemudian contoh lagi, ulama yang memerangi nafsunya terkait dengan materi. Saya baca dalam kitab Al-Muntadham fi Tawarikhil Muluk wal Umam karya Ibnu Jauzi. Al-Muntadham fi Tawarikhil Muluk wal Umam karya Ibnu Jauzi yang ditahqiq oleh Dr. Suhail Zakar, terbitan Darul Fikr ini ya, di jilid 6 halaman 2736, halaman 2736. Diceritakan di sini ada seorang ulama kebetulan menjadi hakim, namanya Hafiz. Hafiz ini hakim. Wafat tahun 196. Beliau ketika sakit menyerahkan uang 100 dirham kepada seseorang yang bernama Ghannam, seraya berkata, orang yang bernama Hafiz hakim ini, ulama ini, teruskan uang ini, bawalah 100 dirham ini, imdi biha ilal amil, pada pegawai yang mengurus, dan katakan kepada dia, ini saya dikasih gaji, tetapi bukan hak saya. Hadihi rizqu 15 yawma, ini gajiku, bayaranku selama 15 hari, 100 dirham. Tetapi lam ahkum fiha bainal muslimin, selama 15 hari ini aku tidak bekerja. Yang lazimnya sebagai hakim memutus perkara antara orang-orang muslim yang berperkara. Tidak pernah menyidang saya, tidak pernah hadir di sidang pengadilan selama 15 hari. Kenapa saya dapat bayaran? La haddali fi hak, tidak ada hak bagian bagi saya, tidak ada hak bagian bagi saya di dalam uang 100 dirham ini. Kembalikan kepada pemerintah, tolong bawa kepada pegawai yang mengurusnya untuk dikembalikan. Bukan hak saya. Oh, ini ya, ini contoh orang alim yang tidak tergoda nafsu. Dia pegawai pemerintah, kalau tidak ada kerjaan dia tidak mau ambil gajinya, dia mau digaji sesuai kerjanya. Kalau libur dihitung, liburnya berapa, harus dikembalikan berapa. Luar biasa ini. Ini contoh. Kemudian bagaimana psikologi orang alim, masalah yang keempat. Psikologi orang alim supaya tidak ridho dengan nafsunya, tidak tergoda nafsunya. Psikologinya adalah detik per detik dia selalu ingat dilihat oleh Allah. Detik per detik dia harus muraqabah bahwa Allah selalu mengawasinya. Saya baca dalam kitab Jami'ul Ahadis atau disebut dengan Al-Jami'ul Kabir. Imam Jalaluddin As-Suyuti punya Al-Jami'ul Saghir, ini Al-Jami'ul Kabir, Jami'ul Ahadis Al-Kabir, jilid 15. Jilid 15, halaman nomor hadis 5814. Diceritakan ketika perempuan yang menggoda Yusuf alaihissalam, perempuan
Dulu kan ada perempuan yang menggoda Yusuf alaihissalam. Ketika mau memaksa Yusuf untuk melakukan perilaku yang tidak dibenarkan agama, dia merayu Yusuf alaihissalam. Tapi perempuan ini ketika merayu-rayu Yusuf alaihissalam, ketika menggoda untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat, perempuan ini menghampiri satu berhala. Karena perempuan ini penyembah berhala. Menghampiri satu berhala yang di sudut rumah untuk ditutup kain dulu. Ditutup kain dulu, fasatarathu, maka perempuan itu menutup berhala pisau bin abyadha dengan kain putih, supaya kalau dia melakukan perbuatan buruk tidak dilihat oleh berhala. Perempuan ini malu dengan berhala. Ketika menggoda Nabi Yusuf, menggoda Yusuf alaihissalam, maka perempuan ini menutup berhala. Berhala itu ditutup kain, supaya berhalanya tidak melihat perlakuan perempuan itu yang tidak benar. Jadi dia ada rasa apa? Malu dengan berhala. Malu dilihat berhala. Begitu itu terjadi, dia mengatakan, astahyi ana, aku malu, aku min ilahi, dari berhala yang aku sembah, ayyarani, jika dia berhala melihatku, ala hadhihi su'ah, atas perkara yang buruk ini. Maka Nabi Yusuf langsung muraqabah. Kalau perempuan ini malu dilihat oleh berhala, la ya'kulu wa la yashrabu, yang berhala itu tidak bisa makan, tidak bisa minum, kenapa aku tidak malu dengan Allah? Maka Nabi Yusuf tidak tergoda. Aku juga harus malu dengan Allah. Tetapi Nabi Yusuf ini tidak punya dosa, tidak terjadi maksiat. Nabi Yusuf ini dilindungi oleh Allah dari dosa. Maka aku harus malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya muraqabah. Maka ulama, supaya tidak diperbudak oleh nafsunya, dia harus punya rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.